Hai semua, ayo kita buat cemilan yang enak banget, dimakan dingin makin mantep, rasanya itu legit, lembut, pokoknya juara banget, dipadukan dengan rasa coklat ini makin mantep. Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan tape singkong yang sudah lembut sebanyak 400 gram. Untuk sumbu tengahnya dibuang ya teman-teman. Nah ini kita haluskan dulu dengan cara di blender seperti ini. Lanjut kita tambahkan santan sekitar 800 ml. Ini untuk mempermudah menghaluskannya ya. Oke, kita blender dulu. Kalau udah halus sisihkan bentar. Lanjut siapkan wajan, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel plain. Ini kemasan 15 gram. Kemudian bubuk agar plain kemasan 7 gram. Tambahkan juga gula pasir 100 gram atau boleh sesuai selera. Agar rasanya lebih enak, tambahkan juga garam 1/4 sendok teh. Nah ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang santan sebanyak 400 ml. Jadi untuk jumlah keseluruhan santannya 1200 ml ya teman-teman. Untuk 800 ml-nya kita gunakan untuk menghaluskan tapenya. Oke, kita tambahkan juga susu kental manis sebanyak 3 bungkus kemasan 38 gram. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tuang tape yang udah di blender tadi. Ini kita tuang semuanya ya. Kalau udah lanjut diaduk kembali. Nah, kalau udah dipastikan rata, tambahkan vanilla essence agar rasanya lebih ada rasa creamy enak gitu teman-teman. Itu opsional aja ya. Dan tambahkan sedikit pewarna kuning agar warnanya bagus. Kita aduk rata, masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, cukup matikan api kompornya. Jadi untuk konsistensinya lumayan kental nih teman-teman. Oke, kita angkat. Untuk loyangnya cukup beri alas daun pisang aja. Dan untuk motif siapin coklat batang sekitar 30 gram. Kita larutkan atau kita cairkan dengan adonan secukupnya ya. Untuk buat motif gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai motif boleh di skip. Karena tadi adonan pudingnya ini lupa kesaring. Jadi aku saring aja pada tahapan ini. Tuh adonannya lumayan kental ya. Setelah disaring kita ratakan dan lanjut kita beri motifnya. Ini kerjanya lebih cepat ya teman-teman. Karena adonan pudingnya ini kental jadi lumayan cepat nih ngesetnya. Dan bisa kita beri motif suka-suka aja seperti ini. Oke, kalau udah selesai biarkan dulu hingga pudingnya benar-benar set. Setelah pudingnya udah benar-benar set baru bisa kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah, beri alas dan dibalik. Dan ini hasilnya. Tuh hasilnya nggak lengket ya. Dan kita lepaskan alas daun pisangnya. Tuh motif daun pisangnya ada di pudingnya cakep banget. Oke langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas aja. Satu loyang ini bisa dibagi menjadi 3 potongan besar. Dan satu potongan besar bisa menghasilkan 8-10 pieces. Ini beneran teksturnya lembut banget teman-teman. Hasilnya beda ya, seperti bukan puding. Ini teksturnya seperti kue lapis teman-teman. Harum dari tapenya enak banget. Tuh, cantik ya. Oke, untuk rasanya gimana aku cobain dulu. Ini aku ambil pakai garpu. Beneran lembut banget. Beda ya, teksturnya seperti puding. Untuk rasanya aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enak banget, legit, lembut. Gak keras sama sekali. Kalau biasanya bikin puding itu ada keras-keras gitu kan ya teman-teman sedikit. Tapi ini gak ada sama sekali, beneran lembut banget. Enak, tapenya juga berasa legit banget. Dipadukan dengan rasa coklat ini makin mantap banget. Dan kalau untuk ide jualan teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika seperti ini. Beri alas daun pisang juga agar lebih cantik.
Dan ini pudingnya nggak berair sama sekali teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.